bagi teman-teman yang belum subscribe, boleh di subscribe dulu channel ini untuk mendukung supaya channel ini lebih berkembang lagi ke depannya dan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, baiklah, pada kali ini aku mau sedikit sharing nih tentang kehidupan aku. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Nah, kalau misalkan ada manfaat yang bisa diambil, boleh diterapkan. Kalau misalkan ya kurang baik di mata teman-teman, gak usah dicontoh gitu ya. Cuman ini lebih ke pengalaman-pengalaman di masa-masa kuliah. Nah, jadi aku mau sharing nih, gimana sih rasanya jadi anak UI. Nah, ini kan teman-teman banyak nih yang bercita-cita ingin masuk UI dong. Untuk adik-adik sekalian, by the way aku sih angkatan 2010, jadi ya aku anggap yang mau masuk ini adik-adik ya. Nah, adik-adik sekalian yang mau masuk UI, aku bakal coba sharing sedikit bagaimana sih tips-tipsnya. Nah, pertama-tama mungkin aku mau jelasin dulu kalau jalur-jalur masuk UI. Nah, di sini mungkin ada perbedaannya ya, adik-adik sekalian ya. Untuk perbedaan masuk UI di zaman aku dulu dengan zaman sekarang gitu. Nah, zaman aku dulu jalurnya memang ada jalur tes dan non tes. Nah, itu kalau sampai situ masih sama ya, tes dan non tes. Nah, di tes ada yang namanya SIMAK UI dan juga SNMPTN. Nah, itu juga mungkin sampai sekarang namanya SBMPTN, dan juga tetap ada SIMAK UI, jalur mandiri lah namanya gitu. Nah, kalau zaman aku dulu juga tetap ada. Nah, jalur non tesnya ini ada namanya PPKB. PPKB itu jalur undangan. Nah, di zaman sekarang juga ada jalur undangan ini. Jalur undangan tetap ada. Bahkan sekarang nambah lagi ada jalur SNMPTN, PPKB, dan juga ada jalur prestasi atau kelas KKI atau untuk yang talent-talent gitu. Jadi kayaknya jalur masuk UI itu sekarang udah makin banyak ya. Jadi makin terbuka lebar untuk teman-teman, untuk adik-adik sekalian, untuk siapa yang bercita-cita untuk ingin masuk UI gitu. Jadi semangat aja untuk belajarnya gitu. Nah, kalau aku sendiri dulu kebetulan masuknya lewat jalur PPKB atau jalur undangan. Nah, apa sih Kak jalur undangan itu gitu ya? Jalur undangan itu adalah jalur yang diperuntukkan untuk anak-anak siswa yang ingin masuk UI melalui yang di screening melalui nilai-nilai raport. Nah, di sini effortnya berbeda dengan jalur non tes, jalur tes gitu. Kalau ini kan non tes ya. Nah, itu berbeda effortnya dengan jalur tes. Kalau jalur tes kita memang harus persiapkan segalanya untuk berperang pada satu hari, di mana di situ akan berujian seleksi masuk UI tersebut. Nah, kalau untuk jalur undangan itu masuknya atau effortnya itu dicicil gitu. Dicicil tuh maksudnya gimana? Jadi kita harus selalu konsisten untuk mempertahankan prestasi kita dari kelas 1, 2, 3. Nah, itu kita harus konsisten menjaga rata-rata nilai raport kita, menjaga prestasi kita. Nah, ya bebas sih adik-adik mau pilih yang mana, mau dicicil usahanya itu dengan cara selalu menjadi yang terbaik di setiap tahunnya dari kelas 1, 2, 3, atau gue nanti aja deh belajarnya pas sudah mau masuk UI aja. Ya bebas aja sih. Cuman kalau aku kebetulan sebenarnya waktu SMA sih nggak ngejar ingin mendapatkan masuk UI-nya sih. Jadi memang prinsip hidup aku kalau bisa selalu memberikan yang terbaik di setiap usaha apapun yang dilakukan gitu. Jadi usaha itu dicicil dengan konsistensi, juara kelas dan lain sebagainya. Akhirnya aku mendapatkan tiket masuk UI tersebut. Nah, untuk mendapatkan tiket masuk UI tersebut, nah dari sekolah ini macam-macam nih syarat dan ketentuannya. Pertama, sekolah tersebut harus terakreditasi dulu dan dinilai dulu. Jadi UI itu punya list atau punya daftar sekolah-sekolah yang dimana sudah dibatasi nih kuotanya. Jadi misalkan kalau UI menilai sekolah adik-adik atau teman-teman sekalian itu bagus gitu ya, ya ada grade-nya gitu. Nah, nanti dikasih kuota agak banyakan. Ada yang satu SMA itu dikasih kuota bahkan 10 sampai 15 orang, 15 siswa yang bisa mendapatkan golden ticket tersebut. Bahkan tapi ada juga yang hanya satu slotnya. Nah, jadi itu tergantung penilaian SMA masing-masing lagi ya.
Nah, jadi di sini untuk SMA aku sendiri, aku berasal dari SMA daerah ya, daerah Sumatera Barat. Nah, karena itu SMA favorit, jadi aku dapat kuota di sini 10, kalau nggak salah itu 15 slot. Jadi termasuk yang favorit juga nih. UI juga menilai track record dari SMA aku nih juga bagus. Nah, di sini dapat 15 slot. Nah, di situ rebutan nih. Jadi kita tuh dari satu sekolah itu harus diseleksi dulu, semuanya siapa yang berminat tuh ngumpulin raport. Nah, kita di ranking dari semua SMA, dari semua siswa yang mengajukan, kita di ranking dulu. Nah, lalu setelah di ranking barulah nanti dipilih dari sekolahnya. Nah, itu juga rebutan nih masalah jurusan. Jadi nggak sampai di situ saja, ternyata jurusan juga menjadi rebutan gitu ya. Oh, slot dari kedokteran udah diambil segala macam, teknik apalagi ya favoritnya kan teknik, terus teknik sipil gitu, dan juga apa namanya kedokteran gitu, itu udah pasti full dong, udah pasti diambil. Nah, kebetulan aku kebagiannya di science. Jadi memang aku kayaknya memang sudah ditakdirkan untuk menjadi peneliti ya, karena memang dari SMA aku tuh ceritanya paling suka kimia. Nah, jadi saking sukanya kimia, guru-guru SMA aku tuh pada apa namanya respect lah dengan nilai-nilai kimia aku. Ternyata memang jalannya aku dapetnya juga jurusannya kimia gitu teman-teman. Ternyata begitu aku masuk UI ini dapat golden ticket ya, seneng banget dong. Dimana teman-teman lulus SMA belum UN bahkan kalau nggak salah waktu itu, tapi aku sudah tahu aku bakal di UI. Dimana teman-teman aku yang teman-teman lainnya belum tahu di mana, baru akan berjuang. Nah, ini pilihan dari teman-teman lagi nih, teman-teman atau adik-adik sekalian mau memilih jalur yang tadi aku bilang dicicil effortnya itu, sehingga kita nggak berasa jadi hasil dituai itu sesuai dengan usaha kita yang udah kita cicil, atau mau di belakangan aja nanti langsung gitu ya, silahkan pilihan kalian semua bagaimana ya. Nah, kalau aku sih lebih ke menanamkan aku harus menjadi yang terbaik di setiap apapun yang aku lakukan. Jadi kalaupun hasilnya baik, ya itu sudah sewajarnya hasil dari perbuatan kita tersebut. Jadi perasaannya gimana ya, sangat senang sekali gitu, dan bangganya minta ampun. Dimana anak daerah bisa keluar kota, dimana benar-benar pusat ibu kota Indonesia ini. Jadi aku sangat senang bisa pergi keluar dari daerah asal untuk maju ya, maksudnya aku senang keluar daerah itu untuk lebih maju lagi, dan nanti akan kembali ke daerah bisa bermanfaat bagi daerah tersebut. Seperti itu teman-teman. Sekian pengalaman dari aku, semoga mendapat manfaat bagi teman-teman atau adik-adik sekalian. Terima kasih, jangan lupa subscribe.